Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dianka dengan BP 23.133.027. Saya dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Eka Sakti. Saya akan mempresentasikan tentang tugas laporan teknik sampling yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Ikitur Budaraga MSI. Baiklah, masuk pada studi kasus yang pertama, yaitu pengendalian mutu minyak kelapa. Pada kasus ini digunakan metode Simple Random Sampling (SRS). Teknik ini termasuk probability sampling, di mana setiap botol minyak kelapa memiliki peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dengan cara ini, hasil pengujian bisa lebih objektif karena tidak ada unsur pilih-pilih. Kelemahan metode ini yaitu jumlah sampel yang diambil yaitu 60 dari 1.200 botol atau sekitar 5%. Secara umum ini sudah cukup, apalagi kalau kondisi produk relatif seragam dan proses produksi stabil. Namun, tingkat keakuratan tetap dipengaruhi oleh faktor seperti tingkat kepercayaan, margin of error, dan variasi data. Kalau variasinya tinggi, sebaiknya jumlah sampel ditambah. Kelebihan dari metode ini, yakni simple random sampling memiliki keunggulan karena lebih minim bias dan hasilnya bisa mewakili populasi. Selain itu, metode ini juga valid secara statistik sehingga cocok digunakan dalam analisis kuantitatif dan pengambilan keputusan terkait kualitas produk. Studi kasus kedua yaitu produk keripik pisang baru. Metode yang digunakan adalah conventional sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kemudahan akses. Dalam kasus ini, responden diambil dari pengunjung yang datang ke stand pameran. Metode ini sering dipakai karena praktis dan hemat biaya. Kelemahan metode ini, yaitu metode ini cenderung tidak mewakili seluruh target pasar karena hanya mengambil responden dari lokasi tertentu. Selain itu, hasilnya rentan terhadap bias waktu dan tempat sehingga tidak bisa diregionalisasikan untuk semua konsumen. Kapan layak digunakan metode ini? Convenience sampling masih bisa digunakan pada tahap awal pengembangan produk, terutama untuk mendapatkan gambaran awal atau feedback secara cepat dari konsumen. Metode ini juga cocok jika ada keterbatasan waktu dan biaya, serta sebagai dasar sebelum melakukan penelitian lanjutan. Masuk pada studi kasus yang ketiga, yaitu pengendalian mutu beras kemasan. Dalam kasus ini digunakan stratified random sampling secara proporsional. Sampel dibagi berdasarkan kategori kualitas beras, yaitu premium, medium, dan ekonomi. Pembagian ini bertujuan agar sampel lebih mencerminkan kondisi populasi sebenarnya. Pembagian sampel dimulai dari jumlah sampel dihitung berdasarkan proporsi masing-masing kategori, yaitu premium sebanyak 50 karung, medium 30 karung, dan ekonomi 20 karung. Total sampel tetap 100, tetapi distribusinya sudah sesuai dengan komposisi populasi. Masuk pada studi kasus 4, yaitu evaluasi minyak atsiri Serehwangi. Metode yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Peneliti fokus pada kondisi yang dianggap ekstrim atau bermasalah, seperti suhu tinggi, waktu distilasi lama, dan batch yang pernah mendapat keluhan. Kesimpulan dari keempat studi kasus ini dapat dilihat bahwa probability sampling lebih cocok untuk pengambilan keputusan yang membutuhkan data representatif, sedangkan non-probability sampling lebih cocok untuk eksplorasi atau tahap awal penelitian. Pemilihan metode harus disesuaikan dengan tujuan dan kondisi yang ada. Baik, hanya sekian presentasi saya. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.